Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak Berita Semarang bersama saya Priscilia Claudia. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Protes tanah wakaf masjid diserobot tanpa ganti rugi, warga memblokade akses jalan ke PLTU Batang. Manfaatkan inovasi biogas dari limbah tahu, warga sebuah desa di Boyolali tidak terganggu dengan kenaikan harga gas LPG. Ya, melihat arak-arakan kirap budaya ceting geni gunungan, makanan tradisional khas desa Gatang Delanggu, Kabupaten Klaten. Ya, ratusan warga berunjuk rasa dengan memblokade akses jalan menuju PLTU Batang Senin pagi. Warga memprotes pihak PLTU karena dianggap merampas tanah wakaf masjid desa untuk dijadikan akses jalan ke PLTU tanpa membayar ganti rugi. Ketegangan mewarnai unjuk rasa warga di PLTU Batang Senin siang. Kasat Intel Polres Batang AKP Taufik menegur warga karena dianggap mengganggu akses jalan. Silakan jenengan melaksanakan kegiatan di sini tidak sesuai dengan aturan yang ada. Kami akan segera melakukan kegiatan represif kepolisian. Jenengan kasih tahu ke warganya. Warga memilih mengalah untuk menghindari keributan. Namun warga tetap melanjutkan unjuk rasa. Mereka memprotes PLTU Batang karena menyerobot lahan wakaf masjid desa yang menjadi akses jalan PLTU tanpa membayar ganti rugi lahan. Warga sebelumnya berunjuk rasa di depan kantor PLTU Batang, kemudian beralih memblokade akses jalan PLTU. Warga mendesak PLTU untuk segera membayar ganti rugi lahan 1.000 meter persegi tanah wakaf yang dijadikan akses jalan PLTU. Kami cuma mendukung kegiatan Adir ya, tidak menutup jalan, tapi menutup tanah wakaf, karena peruntukannya sudah menyalahi peraturan yang berlaku. Dan sampai sekarang BPI itu belum melakukan untuk itu. Untuk berarti ini diperuntukkan tanah wakaf dibangun untuk akses PLTU. Untuk akses jalan PLTU dan ini menyalahi undang-undang yang berlaku. Warga mengancam akan kembali memblokir akses jalan jika PLTU Batang tidak merespon tuntutan warga. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Batang. Sopir mobil pickup menabrak median jalan dan rambu lalu lintas di Kabupaten Klaten. Diduga kecelakaan tunggal itu terjadi karena sopir mengantuk. Mobil pickup menabrak median jalan dan rambu lalu lintas di Simpang 3 Masjid Al-Aqsa di Kabupaten Klaten. Rambu lalu lintas sampai patah karena ditabrak oleh Asep Widodo. Kecelakaan tunggal terjadi saat supir mobil pickup mengarah dari Solo ke Klaten. Namun saat di persimpangan jalan, sopir menabrak rambu lalu lintas. Polisi menduga sopir mobil mengantuk. Diduga pengemudi Saudara Asep mengantuk kemudian menabrak median jalan dan rambu lalu lintas. Demikian Pak. Kerusakannya? Untuk kerusakan bagian depan ringsek sama kaca depan rusak. Kemudian untuk rambu lalu lintas patah. Kondisi pengemudi? Untuk kondisi pengemudi luka ringan. Akibat peristiwa ini, sopir mobil pickup terluka, sementara mobil dibawa menjadi barang bukti. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten. 5 hari pasca diterjang banjir bandang, warga korban banjir di Desa Bulumanis Kidul, Kecamatan Margoyoso mulai terserang penyakit. Petugas memprediksi jumlah korban yang sakit terus bertambah. Dampak banjir bandang di Kabupaten Pati terhadap kesehatan warga mulai dirasakan. Di posko pengobatan gratis Puskesmas Margoyoso ditemukan 30 warga yang mengalami demam, batuk, sakit akibat serangga. Penanggung jawab posko kesehatan mengatakan pasien akan meningkat pasca 4 hingga 6 hari bencana karena kurang istirahat. Untuk hari
1 sampai ke 3 warga masih fokus pembersihan rumah. Nanti kemungkinan di hari 6, hari seminggu seterusnya akan ada lonjakan pemeriksaan lebih banyak karena rata-rata akan mengeluh kecapean. Pembuatan tanggul darurat di Margoyoso masih berjalan hingga Senin kemarin. Diketahui banjir bandang pada Kamis dini hari lalu berdampak pada 26 desa dan merusak puluhan rumah serta hektaran sawah dan tambak. Taufan Yuda melaporkan dari Kabupaten Pati. Ya, selain merasakan sakit, kondisi korban banjir bandang di Kabupaten Pati juga memprihatinkan. Kondisi rumah warga masih tertumpuk lumpur dan sampah. Bahkan tak ada harta mereka yang tersisa akibat bencana tersebut. Beginilah kondisi rumah warga di Desa Tunjung Rejo, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati pasca diterjang banjir bandang. Sudah 5 hari berlalu, namun rumah mereka masih tertimbun material yang terbawa banjir. Sampah dan lumpur masih terlihat. Sarmini, salah satu warga Tunjung Rejo, bahkan kehilangan rumahnya. Tak ada perabotan dan harta benda yang tersisa dari bencana yang terjadi pada Kamis dini hari lalu. Kini ia tinggal bersama anaknya. Sarmini berharap ada bantuan dari pemerintah untuk membangun rumahnya kembali. Mana? Diana, mengungsi Diana? Iya. Di desa tetangga gitu? Iya, sebelah sungai. Oh, sebelah barat sungai. Jembatan. Bu, harapannya apa, Bu? Harapan dari pemerintah apa? Ya, minta bantuan buat rumah gitu. Minta bantuan buat rumah. Iya. Selain bantuan buat rumah, apa aja yang paling dibutuhkan, Bu? Iya, itu rumah tangga, alat rumah tangga, pakaian, makanan, minuman. Warga korban banjir bandang masih membutuhkan bantuan. Tak hanya untuk pembangunan rumah, bahkan untuk kebutuhan bantuan makanan dan minuman juga masih sangat diperlukan. Taufan Yuda melaporkan dari Kabupaten Pati. Kita beralih ke informasi lainnya, kenaikan harga gas LPG non-subsidi tidak berpengaruh pada warga desa Urut Sewu di Kabupaten Boyolali. Mereka memanfaatkan biogas dari limbah tahu sebagai sumber api untuk kebutuhan rumah tangga. Sejak tahun 2010 lalu, sebagian warga desa Urut Sewu di Kecamatan Ampel, Boyolali tidak terganggu dengan isu kenaikan harga gas LPG. Selama 12 tahun terakhir, mereka memanfaatkan inovasi biogas dari limbah tahu sebagai sumber api untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Kualitas api yang dihasilkan oleh biogas ini sangat bagus. Warga mengaku kehadiran biogas sangat membantu mereka sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya membeli gas LPG. Hijau. Enggak kayak kompor minyak, kadang-kadang kita kan hitam wajannya, tapi kalau biogas bagus, biru hatinya. Itu bisa ngirit ya, Bu ya? Ngirit banget. Untuk apa aja, Bu, biogasnya, Bu? Ya untuk memasak, masak air, untuk masak semuanya masak sama biogas. Biogas. Ya. Gitu. Tetangga sini ada berapa, Bu, yang pakai biogas? 15 dulu kan di sana tuh rumah itu semua pakai ya, sampai saat ini. Inovasi biogas limbah tahu dikembangkan warga bernama Suwarno. Ia memanfaatkan limbah produksi tahunya untuk dijadikan sumber energi api. Limbah pertama kali ditampung di sebuah bak penampungan khusus untuk kemudian dijadikan biogas. Suwarno mengalirkan biogas ini menggunakan pipa paralon dan dibagikan secara gratis kepada tetangga sekitar rumah. Gas LPG non-subsidi, jadi warga sekitar sini yang memakai biogas tidak berpengaruh. Nah ini kan mereka pakainya gratis ya Pak ya? Oh iya. Jadi nggak rugi itu Pak? Oh tidak Bu, tidak rugi karena ini pemanfaatan limbah tahu. Kita manfaat menjadi biogas. Dari pertama kita proses 2 bulan sudah bisa menjadi biogas. Terus difungsikan untuk apa aja, Pak? Fungsinya untuk memasak dapur, rumah tangga biasa. Ada berapa warga, Pak, yang pakai? Saat ini 5 kakak jaringan yang saya sambungkan ke tetangga. Biaya inovasi biogas dari limbah tahu ini tergolong cukup mahal untuk setingkat dusun.
Suwarno mengaku butuh dana 50 juta rupiah untuk membuat bak penampungan dan instalasi biogas. Menurut Suwarno, biaya semahal itu menjadi berarti tatkala harga gas LPG naik seperti sekarang ini. Julianto melaporkan dari Kabupaten Boyolali. Ya, sebuah dusun di Kota Semarang dikenal sebagai Kampung Kerbau karena mayoritas warganya berternak kerbau. Selama wabah PMK meluas, para peternak merawat kerbau mereka sehingga bebas dari wabah PMK. Patung kerbau ditunggangi anak laki-laki menjadi landmark Dusun Sodong di Kecamatan Mijen, Kota Semarang. Sodong dijuluki Kampung Kerbau karena mayoritas warganya beternak kerbau. Deretan kandang, kubangan hingga jerami ditemukan di kampung ini. Namun peternakan ditata sedemikian rapi sehingga tidak menimbulkan polusi dari kandang bagi warganya. Para peternak memelihara kerbau di komplek khusus terpisah dari permukiman warga. Saat ini terdapat 16 peternak yang memelihara 32 ekor kerbau dan tersebar di 16 kandang. Selama wabah penyakit kuku dan mulut meluas, kampung kerbau ini tergolong bebas dari wabah. Para peternak merawat kerbau dengan baik sehingga tidak tertular. Berapa ekor? 32. Ini di sini sehat semua ya Pak ya? Sehat semua, nggak ada kendala yang lain, nggak ada. PMK juga nggak ada itu ya Pak? Ada. Alhamdulillah nggak ada. Kalau apa namanya Pak, untuk perawatannya sendiri gimana Pak biar tidak terkena itu Pak? Ya perawatannya kita sendiri kan, kalau kerbau itu kasih makan, sehat, minum, kecukupan gitu. Terus kalau ada kan ditambah garam biar dia semangat. Selain memastikan kandang dan ternak bersih, asupan rumput bagi kerbau juga dibersihkan sehingga tidak tertular PMK. Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang.